Mahkamah Konstitusi Senin 16 Oktober 2023 akhirnya menolak permohonan uji materi mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres Undang-Undang Pemilu. Dengan putusan ini berarti syarat usia batas Capres-Cawapres tetap 40 tahun sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini dibacakan H-3 jelang pembukaan pendaftaran pasangan calon presiden Cawapres ke KPU. Putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Tercatat ada 3 pemohon uji materi ini, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 Maret 2023, Partai Garuda 23 Mei 2023, dan Partai Gerindra 31 Mei 2023. Belakangan permohonan ini dinilai politis terkait dengan kencangnya isu pencalonan wali kota Surakarta sekaligus kader PDIP dan anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Pembacaan putusan soal sengketa pemilihan presiden 2024 memenuhi lini masa media sosial Senin kemarin. Beragam komentar pun dilontarkan, ada yang pro, ada pula yang kontra. Ada yang memberikan apresiasi, ada juga yang menyayangkan putusan 5 hakim MK yang menolak gugatan yang dilayangkan oleh paslon nomor urut 1 dan juga 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di acara Bincang Umat. Kali ini kita akan membicarakan atau mengambil tema terkait dengan pro kontra keputusan MK terkait dengan Pilpres tahun 2024 yang telah berlalu kemarin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tanggal 22 April tahun 2024 MK telah memutuskan terkait gugatan yang dilakukan oleh calon dari Pilpres 01 dan 03, yakni terkait dengan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, dan juga abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan pemilu tahun 2024. Dan kita sudah ketahui bahwa MK sudah memutuskan bahwa gugatan dari 01 dan 03 itu tertolak karena dianggap tidak beralasan secara hukum. Hal itu dinyatakan oleh 5 hakim, walaupun 3 hakim itu menganggap bahwa gugatan dari 01 dan 03 itu beralasan secara hukum. Jadi dalam hal ini keputusan MK itu mengabaikan atau dissenting opinion terkait keputusan atau pendapat dari 3 hakim. Nah, untuk membincangkan hal tersebut sudah hadir bersama kita narasumber, yakni Bapak Suwadi SHMH. Apa kabar Pak Suwadi? Alhamdulillah kabar baik, Ustaz. Beliau adalah Sekretaris Peradin Provinsi Banten dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan keputusan MK tersebut dan akan menggali lebih dalam. Pak Suwadi, Oke. 2 hari setelah keputusan MK tersebut, maka KPU telah menetapkan bahwa 02 sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, Pak, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Terima kasih Ustadz. Jadi
pada dasarnya keputusan MK itu dia memutuskan secara administratif karena Mahkamah Konstitusi adalah masuk pengadilan administratif. Jadi hal-hal yang disampaikan di MK atau di Mahkamah Konstitusi akan berbeda dengan putusan yang ada di pengadilan umum. Karena masalah dissenting opinion di setiap pengadilan ada. Cuma memang kalau di Mahkamah Konstitusi itu yang dissenting opinion, karena dissenting opinion adalah sebuah keputusan yang berbeda dengan keputusan yang diterapkan ataupun yang diputuskan oleh MK. Kalau di Mahkamah Konstitusi memang harus ada dissenting opinion dengan didasarkan voting, karena memang itu adalah hukum secara administrasi. Oke. Jadi dissenting opinion di MK itu tidak menjadi bahan putusan oleh MK. Itu dinafikan. Dinafikan karena memang ini yang dipakai adalah yang tidak dissenting opinion, karena kalau di kemarin putusan kemarin 3 yang dissenting opinion, 5 yang tidak. Jadi 5 inilah yang dianggap sebagai putusan karena di Mahkamah Konstitusi adalah voting yang menjadi putusan. Berarti yang diambil itu adalah majority opinion. Ya. Pendapat yang Yang terbanyak di antara para hakim MK. Di antara para hakim MK. Makanya ini sebetulnya akan menjadi presiden buruk ke depannya kalau model pengadilan administrasinya begini. Karena kalau dissenting opinion pasti tidak akan masuk putusan. Karena itu pasti dikesampingkan. Nah, kalau di pengadilan umum itu bisa masuk menjadi pemasukan ataupun masukan ke ketua hakim, ketua majelis dalam memutuskan itu. Tapi kalau di MK tidak. Nah, masalahnya di sini adalah keputusan yang kemarin menjadi pro kontra karena di satu sisi kalau memang putusannya 5 hakim itu menyatakan tidak beralasan hukum, tapi 3 menyatakan itu ada alasan hukum. Jangan sampai ini keputusan pengadilan seolah-olah yang ini menyatakan ada kecurangan, ini dianggap nanti ke depannya ini penyebar hoak, bohong, ada dusta. presiden seperti itu ya Pak? Pastinya ada, seolah-olah kan kalau dia berlawanan dengan keputusan berarti kan bisa dikatakan dia menyebar hoak. Nah, presiden buruk ke depannya ya pasti ini harus kita pikirkan supaya ada sebuah regulasi pemerintah dalam hal memutus sebuah gugatan secara administrasi itu harus ada pembetulan lah ke depannya kan itu. Berarti ada kekhawatiran potensi masalah yang muncul di kemudian hari. Ya. Karena dianggap 3 hakim ini bisa menjadi penyebar hoak bisa. Iya, justru itu karena putusan MK adalah sifatnya final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain. Beda sama pengadilan umum. Ya. Di tingkat pertama dia tidak bisa ataupun kalah dia bisa banding. Banding kalah dia bisa kasasi. Nah, tapi kalau di putusan Mahkamah Konstitusi karena administratif, jadi ini adalah menjadi presiden buruk ke depan supaya ini ada pembenahan yang lebih baik gitu ke depannya. Baik. Tapi ini sudah diselesaikan di MK sehingga keputusannya adalah final dan mengikat. Pak Suhadi, kita ingin coba masuk sedikit terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh 01 dan 03. Yang pertama adalah dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kira-kira apa dugaan-dugaan itu yang mungkin bisa kita ambil poinnya? Dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu. Kalau kecurangan yang TSM tadi itu memang ranahnya adalah ranah pemohon gugatan. Jadi majelis hakim hanya memutus apa sih, contoh umpama saksi aja dibatasin 19 saksi dan ahli. Dalam MK memang hukum acaranya begitu. Ini dinyatakan oleh ketua majelis adalah tidak cukup bukti.
Tidak cukup bukti. Tidak cukup. Sedangkan maksimalnya memang kalau di MK cuma 19 ahli ataupun saksi. Nah, kedepannya ini yang jadi dissenting opinion ini harusnya bisa masuk di bahan pertimbangan ke majelis untuk memutus itu, supaya ini nanti ada keadilan lah gitu. Tapi kalau ini sistem begini terus repot kedepannya. Oke. Gugatan yang kedua adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dijelaskan? Tidak, Pak. Kalau abuse of power, Penyalahgunaan kekuasaan apa yang dilakukan oleh 02 misalnya? kalau itu sebetulnya dari awal ketika MK memutus bahwasanya ada kesalahan waktu MK menetapkan usia, Dari mulai usia. dari mulai penetapan usia itu diputuskan oleh MK, menurut saya ini sudah salah, karena MK ini adalah ke pengadilan administrasi, harusnya untuk usia ini yang mempunyai wewenang atau wilayahnya adalah legislatif, pembuat undang-undang. Dari situ rumor atau pro kontranya adalah ada pesanan. Pro kontranya ada pesanan Dari penguasa. dari penguasa Kepada MK. kepada MK. Oke. Sehingga regulasi tentang umur itu Bisa masuk ke sana. dinasah atau Sedangkan putusan MK jelas itu buktinya apa? Kalau memang itu terbukti, ya beliau sampai dinonaktifkan. Oke. Ketika itu tidak bermasalah berarti tidak dinonaktifkan. Itu secara logika kita berpikir saja. Itu adalah poin terkait dengan abuse of power, Kepentingan kekuasaan. kekuasaan. Ada juga yang mengkaitkan dengan pembagian BLT di gonjang-ganjing. Nah, itu pemilu sebetulnya kemarin. kalau saya amati dalam persidangan itu, memang itulah menjadi alasan para penggugat baik 03 maupun 01 adalah itu dilakukan oleh pihak 02, dan itu sudah dijadikan itu sebagai bukti di persidangan. Bahwa 02 mempunyai keterkaitan yang nyata atau dugaan keterkaitan yang nyata dengan kekuasaan itu juga masuk itu karena juga termasuk ya, Pak. BLT adalah program pemerintah dan tidak bisa itu diakui sebagai program capres ataupun cawapres, karena itu menggunakan juga dana negara. Apakah ada bukti bahwa penguasa dalam hal ini terbukti mendukung secara nyata 02? Faktanya waktu di persidangan itu ditampilkan ataupun di media itu dia membagikan BLT depan istana. Begitu. Istana siapa yang sekarang berkuasa? Seluruh masyarakat juga paham itu. Itu tadi. Ada keterkaitan keluarga memang. Patut di situ. diduga. Patut diduga. Iya, kalau bahasa kami patut diduga. Patut diduga. Pak Swadi, Ya. kita sama-sama mengetahui bahwa beberapa peran MK adalah menjaga agar undang-undang itu selaras dengan konstitusi. Iya. Di MK jugalah undang-undang itu diuji, Iya. ya. Dan MK juga memastikan bahwa supremasi hukum itu adalah di konstitusi atau hukum dan bukan di parlemen. Betul. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak, menurut Pak Swadi seperti apa kemandirian MK dalam memutuskan perkara Pilpres kemarin? Jadi gini, kemandirian itu diuji tatkala keputusan MK yang waktu itu meloloskan usia. Oh, dimulai dari situ sebetulnya? Dimulai dari situlah. Oke. Itulah yang menjadi gonjang-ganjing dan juga pro kontra masyarakat Indonesia saat itu. Karena apa? Kewenangan untuk menetapkan usia itu adalah kewenangan legislatif, yaitu parlemen bersama dengan presiden, tidak pada wilayah Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang dimulainya. Makanya waktu itu timbullah ada MK itu, putusan MK itu adalah yang bersangkutan dinonaktifkan sebagai ketua. Berarti kan ada kode etik. Iya, kode etik. Mahkamah MK yang kode etiknya jelas kan itu menjadi, kalau boleh dibilang menjadi dasar kalau masyarakat berprasangka ini adalah tidak mandiri MK ini gitu. Ketidakmandirinya justru sudah terlihat sejak itu sebelum masalah umur. Masalah umur Dari cawapres ditambah kemarin. Itu karena itu pasti ada rentetan. Akhirnya masyarakat kan
berprasangka ya ini pasti tidak mandiri MK ini gitu. Ditambah dengan putusan MK terkait dengan Pilpres atau gugatan dari 01 dan 03, Iya. maka ketidakmandirian itu semakin terlihat oleh masyarakat. Semakin terlihat gitu loh, karena fungsinya juga sudah beda. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan administrasi, bukan pengadilan umum ataupun bukan legislatif. Baik. Itu yang harus diingat. Berarti terkait dengan usia cawapres kemarin itu sebetulnya itu juga sudah cacat. Ranahnya tidak ke MK. Itu harusnya cukup di Di parlemen. undang-undang. Kalau nggak di PKPU dirubah dulu waktu itu. Sebetulnya ketika ada putusan MK menyatakan kalau itu tidak etis, itu PKPU membuat peraturan KPU kembali dengan usia itu akan menjadi runtutan dari undang-undang itu sendiri, tidak harus merubah, tapi PKPU bisa supaya selaras nih. Tapi itu kan saya perhatikan tidak dirubah, tahu-tahu 02 sudah bisa masuk, sudah bisa berkontestasi di Pilpres. Ini yang jadi masalah ke depannya kan ya. Ya, Pak Swadi sebagai pengamat hukum dan juga pelaku ya tentu saja. Apa yang mungkin bisa Pak Swadi sarankan agar MK itu bisa mandiri di masa depan? Yang jelas dalam merekrut hakim-hakim ini yang benar-benar sesuai dengan keahlian. Tapi memang Indonesia saat ini kan kita juga harus mahfum bahwasanya produk-produk hukum itu adalah bukan produk intelektual, bukan produk akademis, tapi produk politik. Produk pesanan gitu. Iya, makanya kalau politik udah pasti ada pesanan karena politik itu diduga pesanan. patut diduga banyak pesanan di situ karena mereka akan melanggengkan sebuah kekuasaan. Karena politik itu bohonglah ketika orang berpolitik dia tidak akan mau ngambil sebuah kekuasaan, tidak mungkin. Makanya kedepannya saran saya kita rubah lagi konstitusi bagaimana dalam membuat undang-undang itu penelitian di sebuah akademis ataupun di perguruan tinggi itu harus digalakkan supaya ini dasarnya benar-benar ini adalah penelitian keilmuan gitu, tidak asumsi ataupun pesanan yang ujung-ujungnya adalah rakyat yang jadi korban kembali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari data kita mengetahui bahwa pada pemilu tahun 2019 itu menghabiskan sekitar 45 triliun. Dan tahun 2024 itu menghabiskan sekitar 71 triliun atau naik sekitar 57,3 triliun. Itu dari sisi biaya pemilu. Pak Swadi, yang pertama terkait biaya. Ya. Yang kedua terkait kekisruhan umur dari cawapres. Ya. Lalu tentu saja juga terkait dengan money politik yang ada dalam proses pemilu. Ya. Selanjutnya gugatan dari 01 dan 03 terkait dengan hasil pemilu dan lain-lain. Ini kekisruhannya sudah luar biasa, biayanya sangat besar. Ya. Dan kira-kira apakah kita bisa mengharapkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, Pak Swadi, terkait dengan hasil pemilu yang ada bahwa sudah ditetapkannya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden? Apa yang bisa kita harapkan dari perubahan kepemimpinan yang ada saat ini? Jadi menurut saya yang selama ini terjadi dengan rakyat hanya dibatasi oleh pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan oleh elit politik, ini adalah sebuah demokrasi yang menurut saya yang selama ini yang diagung-agungkan oleh sebagian masyarakat adalah untuk menjaga ataupun menjadikan pemimpin yang amanah dan lain sebagainya. Menurut saya ini sudah saatnya kita evaluasi. Karena apa? Karena masyarakat justru sekarang hanya disiapkan oleh orang-orang yang sudah kontrak politik terhadap partai tertentu untuk menjaga ataupun menjadikan dia sebagai pemimpin sifatnya hanya giliran. Lebih kepada siapa yang mau diatur.
Jadi menurut saya ke depannya ini benar-benar kita harus realistis untuk menjadi pemimpin yang benar-benar amanah, track recordnya ada, dan juga jangan terlalu dicampuri dengan hal-hal yang di luar itu. Suatu contoh, keluarga harus menghendaki, harus mendukung, dan lain sebagainya. Jadi ke depannya kita evaluasi menjadi sistem politik Islam menurut saya. Karena kita ini tidak miskin sejarah. Bagaimana sebuah pemerintahan waktu Kanjeng Nabi itu menjalankan sebuah pemerintahan itu sebetulnya bisa diadopsi. Tapi karena waktu itu kapitalisme dan lain sebagainya sudah merancang itu semua untuk menghancurkan sistem Islam, ya beginilah akhirnya. Makanya ke depannya kita coba merestrukturasi mengevaluasi lah sistem pemerintahan yang sekarang kita jalani, yang demokrasi dan lain sebagainya yang dielulukan ternyata menghasilkan sebuah pemerintahan yang menurut kami kurang tepat karena ini diawali dengan akhlak yang tidak baik, yang kurang etis dan lain sebagainya. Transaksional sudah pokoknya itulah tinggi. Menjadi hal yang menjijikkan, mohon maaf dalam tanda kutip, yang tidak harus kita jalankan ke depannya kembali. Baik Pak, dari kacamata hukum sebagai seorang pengamat hukum dan juga pelaku tentu saja, apa kita masih bisa berharap dari sistem yang ada, gitu ya Pak ya? Sistem yang ada sehingga undang-undang yang ada itu bisa berpihak kepada rakyat. Apa kita masih bisa mengharapkan dari sistem yang ada ini? Apakah mungkin ada perbaikan? Jadi menurut pengamatan saya pribadi selaku praktisi dan juga pengamat hukum, saya pikir ini dari awal saya katakan ini perlu dievaluasi ke depannya. Sistem demokrasi yang kita dengungkan ini. Karena walau bagaimanapun hasilnya sudah. Jadi kita amatin dari presiden pertama sampai sekarang ke 8, justru ini menjadi kemunduran. Sumber daya alam sekarang kemana? Harga-harga tinggi semua. Pajak naik terus. Semua ini justru rakyat yang harus menjadi korban dari politik yang ada di negara kita sekarang ini. Baik Pak Swadi, dari perbincangan kita sore ini terkait dengan tema pro dan kontra MK, apa kira-kira yang bisa menjadi solusi, misalnya terkait dengan perilaku dari aparat hukum, perilaku dari para pejabat dan lain-lain. Kira-kira apa yang bisa menjadi acuan agar keadaan menjadi lebih baik? Jawabannya satu, Ustaz. Itu adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan kepada orang-orang ataupun pejabat yang berkuasa, baik penegak hukum maupun pemangku kebijakan. Itu nilai-nilai Islam itu yang harus diterapkan supaya menjadi perpolitikan ini menjadi perpolitikan yang bernuansa Islam yang kita kedepankan. Dan hukum menjadi lebih bersih. Iya, gitu. Apa yang harus dilakukan agar itu bisa diterima, bisa dilaksanakan oleh aparat hukum kita, oleh pejabat kita? Ya berarti kita harus pahamkan ke pejabat itu nilai-nilai Islam yang terkandung, supaya dalam menegakkan sebuah keadilan ataupun pemerintahan buat sebuah kebijakan yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam yang sekarang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Apakah sistem politik kita mendukung untuk itu, Pak? Agar para aparatnya itu bisa jujur dengan nilai-nilai Islam? Ya justru sekarang tidak mendukung itu, makanya kita harus memahamkan mereka dan coba memakai sistem perpolitikan yang Islami. Itu tak. Maka itu adalah solusinya ya. Iya. Bagaimana agar sistem perpolitikan Islami itu bisa diterapkan agar nilai-nilai yang Islami pula itu bisa dipakai. Bisa dipakai di Indonesia saat ini. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara bincang umat kita pada kesempatan kali ini yang mengangkat tema pro dan kontra keputusan MK. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Dan sampai bertemu di acara Bincang Umat yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur